Bab 564, Jana juga menipu Devan. Bukan 2 Master Kaiser, klan kita ini tidak biasa, kita punya 3 Master Kaiser, kata Jenny dengan senyum di wajahnya. 3 Master Kaiser, Jana agak bingung. Mari kukenalkan, namanya Devan Amort, wakil ketua klan Astouna. Wakil ketua klan, Jana jadi makin bingung. Jenny menyentuh kening kakaknya, mengira dia sedang sakit. Benar, sekarang sepertiga dari klan Astouna sudah jadi miliknya. Apa, kamu memberikan sepertiga dari klan Astouna pada orang asing? Dari wajahnya Jana terlihat sangat marah. Dik, tidak apa-apa. Jenny langsung menceritakan yang terjadi sebelumnya. Tapi dia tidak memberitahunya tentang Devan yang memperkosanya sebanyak 3 kali, lalu dia yang membalas Devan, serta dia yang melakukan blowjob pada Devan. Jana agak mengerutkan keningnya. Kalau Jenny tidak bohong, klan Astouna tidak rugi. Baiklah, kalau sudah begini percuma juga aku menolak, tapi Kak, kamu harus menyerahkan 100 tetes darah itu pada klan, kalau tidak, aku tidak tahu harus menjelaskan apa pada tetua klan, kata Jana dengan nada serius. Itu yang mau kulakukan. 100 botol giok dengan darah inti kirin dikeluarkan oleh Jenny. Jana mengambil dan membuat 1 botol, lalu terasa. Dia langsung merasa ada energi mengerikan di dalamnya. Ternyata benar, ini darah binatang berkualitas tinggi. Sejak klan Astouna berdiri, ini pertama kalinya mereka mendapat darah seperti itu. Tapi sayang, Jana tidak bisa menggunakan 100 tetes darah ini. Mereka harus mengganti kerugian yang dialami klan mereka. Apalagi, dia sudah mencapai alam Kaiser, kalau menggunakan darah inti itu tidak akan berpengaruh besar, bahkan meski menggunakan 100 tetes darah itu, dia tidak akan bisa menerobos ke tahap menengah alam Kaiser. Baik, Tuan Amort, adikku sudah kembali, dialah ketua klan, kalau ada apa-apa, kamu bisa bicara padanya, aku pergi dulu, kata Jenny, lalu dia pergi. Dia mengalami eterobosan besar dalam pelatihannya tadi, dia sangat ingin merasakannya lagi. Serta hal yang dia lakukan dengan Devan tadi. Dia jadi merasa sedikit malu. Dia pun khawatir, kalau Jenny tinggal di tempat itu terlalu lama, Jana bisa tahu kalau dia sudah tidak utuh lagi. Terlebih, di dalamnya masih ada sesuatu dari Devan, dan dengan kekuatan Jana, dia bisa tahu. Tapi dia beruntung masih bisa membersihkan buktinya dari tanah. Kalau tidak, Jana pasti langsung tahu. Tapi saat Jenny baru mau melangkah keluar, dia dihalangi oleh Muerta dan Marci. Mereka berdua bingung. Kenapa Jenny yang dihajar tuan mereka selama berjam-jam sampai tidak bisa bicara keluar tanpa luka sedikit pun. Selain itu, dia terlihat lebih baik. Seperti tanah kemarau yang baru saja terkena hujan. Lepaskan dia, suara Devan terdengar. 2 orang itu akhirnya minggir. Aku rasa lukanya pasti parah, jalannya saja sudah beda. Mereka berdua melihat Jenny dari belakang, dan bicara dengan penuh keyakinan. Sehabis Jenny pergi, Jana langsung bicara pada Devan dengan penuh semangat, Tuan Amort, aku tidak tahu apa kamu masih punya darah inti itu, aku terima dengan harga tinggi. Jana tidaklah bodoh, dia jelas sadar kalau terobosan ke alam Kaiser Jenny yang mendadak itu pasti ada hubungannya dengan darah inti itu. Mungkin dia awalnya menukar dengan 200 tetes, lalu menggunakan 100 tetes untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa menerobos ke alam Kaiser? Tentu, Devan menganggukkan kepalanya. Masih berapa? Hal yang paling Jana takuti sekarang, kalau Devan sudah memberikan semua darah intinya pada Jenny. Berapapun yang kamu mau. Jana menarik napas dalam, lalu mengatakan, aku mau sebanyak mungkin. Setelah bicara,
dia mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia mengatakan, "Tuan Amort, aku punya 300 juat batu hara, aku mau beli 200 tetes." 200 tetes, satu tetes seharga 15 juta batu hara. Itu jelas harga yang masuk akal. Baiklah, lagi pula, Devan cuma menjual darahnya untuk batu hara, harganya juga bagus, dia pun setuju. Dia merasa Jana lebih bisa dipercaya dari kakaknya. Dia tidak menipunya. Jana langsung mendapat 200 darah kirin. Walau In menghabiskan separuh dari kekayaannya, tapi kalau dia bisa membawa darah itu ke alam surga lalu menjualnya, harganya bisa mencapai lebih dari 30 juta batu hara. Jenny tidak pernah pergi ke alam surga, dia tidak sadar dengan harga darah ini. Jana sudah pernah mengadakan acara lelang di alam surga, dia pernah melihat darah binatang dengan yang lebih berkualitas. Harganya pun mahal, antara 20 juta sampai 30 juta batu hara. Sebenarnya, Jana tidak butuh 200 tetes darah inti ini. Dia cukup membawanya ke alam surga dan menjualnya, dia bisa dapat keuntungan setengah dari modalnya. Oh iya, aku mau klan Astouna. Devan mengatakan niat awal Nai datang pada Jana. Apa yang ini? Aku punya. Jana seketika menunjukkan 5 botol giok yang persis sama dengan yang dijual Jenny pada Devan. Devan pun terlihat senang saat ini. Tak disangka, Jana punya darah peninggalan orang tuanya. Tapi, ini juga tidak aneh. Klan Astouna itu klan utama di bawah alam surga. Jana itu ketuanya. Sudah sewajarnya dia punya harta karun seperti itu. Dia tidak bisa memurnikannya dalam tubuhnya. Andai saja bisa dimurnikan, dia rasa pasti lebih berharga. Tapi, kalau darah peninggalan orang tua Devan tidak mengandung kekuatan aturan, mungkin tidak akan bisa sampai pada Devan. Dan telah lama dimurnikan. Baik, aku mau menukarnya dengan 5 botol darah itu. Devan kembali mengeluarkan 5 botol darah inti kirin. Baik, Jana langsung memberikan 5 botol batu giok itu pada Devan. Tapi, saat menerima botol giok itu, Devan mengerutkan keningnya. Karena, dia tidak merasakan ada darah init dalam botol giok itu. "Mana darahnya?" tanya Devan. "Hah, kamu mau darahnya? Harganya sudah beda." Jana berkedip ke arah Devan. Sudut mulut Devan bergerak-gerak. Tadinya dia berpikir, dia ini wanita yang jujur. Tapi sepertinya, dia sama saja. "Baiklah, berikan aku darah intinya, aku akan memberimu 4 botol lagi," Devan bicara dengan tenang. Lagi pula, dia sudah menyiapkan 1000 botol darah inti, dia masih punya banyak. "Tuan Amort, kamu memang orang yang jujur." Jana memasang senyum menggoda. Dia langsung mengayunkan tangannya, 5 tetes darah muncul di tangannya. Kelima tetes darah itu tadinya ada di dalam botol giok. Tapi saat dia mengambilnya dari cincin penyimpanan, dia mengeluarkan botol itu dengan pikiran rohnya. Ternyata benar, satu keluarga sama saja. Jana pun menipu Devan. Sebenarnya, Jana cuma bercanda dengan Devan. Bahkan meski Devan tidak memberinya 5 tetes darah, dia akan tetap memberikannya pada Devan. Tak disangka, Devan langsung setuju. Jadi dia cuma bisa tertawa dan menerima. Tapi, tawanya akan terhenti sebentar lagi. Sebab, kelima tetes darah itu langsung meluncur ke arah Devan dengan sendirinya, dan terserap dalam tubuhnya. Di waktu yang bersamaan, Jana mendapat pesan dari Jenny. Bersambung. Bab 565. Kejadian besar di Imperium Athenos. Oh iya, Tuan Amort nanti pasti akan minta botol itu. Ingat, jangan beri padanya terpisah.
Itulah pesan dari Jenny. Namun Jenny tidak memberitahu kenapa tidak boleh diberikan secara terpisah. Tapi Jana akan tahu tidak lama lagi. Jana dan Jenny sebenarnya tidak bersaudara. Devan langsung menyadarinya. Sebab mereka berdua tidak terlihat mirip, mereka sama sekali tidak terlihat saling berhubungan. Jenny itu wanita yang tenang. Jana itu lebih ceria dan bersemangat. Dari penampilan mereka berdua, Jenny terlihat lebih cantik. Tapi dari fisik, Jana jauh lebih baik dari Jenny. Tubuhnya cukup berisi standar, tapi tidak sembarang berisi. Dia berisi di dua tempat yang seharusnya. Tapi bagian tengahnya cukup ramping. Cuma bisa diungkapkan dengan dua kata. Sangat indah. Tunggu apa lagi? Lakukan saja. Di meja yang sama. Kamu, ngapain kamu? Jana benar-benar merasa takut sampai mengubah jadi darah binatang. Dia itu Master Kaiser. Sehabis berubah jadi darah binatang, dia akan jadi lebih kuat. Darah binatang Jana itu darah duyung. Bagian bawahnya langsung berubah jadi ekor ikan. Devan tak menyangka akan terjadi seperti ini. Tapi, dia justru semakin bersemangat. Sebab, duyung itu beda dengan yang muncul di televisi. Terlebih banyak yang tidak bisa dimunculkan di televisi. Namun beberapa bisa, seperti duyung. Sehabis berubah jadi duyung, Jenny jadi sangat kuat. Kekuatannya hampir menyentuh tahap menengah alam Kaiser. Tapi, ada yang mengagetkan. Meski sudah mencapai tahap menengah alam Kaiser, Jenny sama sekali tidak bisa melawan. Agaknya ketua klan membuat Tuan marah. Oh tidak, dia juga akan dihajar. Aku penasaran, kali ini Tuan akan menghajarnya untuk berapa jam? Marci dan Muerta bicara karena bosan di luar pintu. Setelah 5 jam, Devan pun berhenti dari transformasi kirinnya. Mustahil, itu tadi 5 tetes darah kirin. Dia butuh 5 transformasi untuk lepas dari transformasi binatang tadi. Jana benar-benar malu dan marah, rasanya dia mau mati. Tapi dia paham, dia tidak akan bisa mengalahkan pria di hadapannya ini. Darah ini akan membuatku hilang kendali, kalau kamu memberiku darah dalam botolnya, ini tidak akan terjadi, jelas Devan sambil memandangi wanita montok di depannya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Kalau Jana tidak menipunya, dia tidak akan berakhir seperti ini. Jana pun akhirnya paham, kenapa Jenny bilang untuk tidak menyerahkannya seperti itu pada Devan. Dia cuma mau menggoda Devan. Tapi candaan ini malah jadi serius. Dia malah jadi terperangkap di dalamnya. Walau ini akibat dari perbuatannya sendiri. Namun tatapan Jana dipenuhi api kebencian. Kamu sekarang benci aku, tapi nanti kamu akan berterima kasih, Devan bicara sambil tersenyum. Saat Jenny menerobos alam Kaiser, dia jadi sangat semangat sampai menerkam Devan lagi. Mereka pun melakukannya dengan mulut. Devan bisa dibilang cukup senang hari ini. Cuma satu hal yang dia sesali. Dia tidak melakukannya saat 100% sadar. Kalau mau tetap sadar, dia cuma bisa melakukannya dengan kakak ke-9. Devan malah jadi rindu dengan kakak Eliana. Atau, setelah urusan dengan klan Astouna selesai, dia bisa pakai formasi teleportasi untuk pergi ke Nixiabat, kan? Devan langsung mengirim pesan ke kakak kelima Eliana, dia merindukannya. Dia yakin, kakak kelima pasti paham maksudnya. Tapi, Devan saat ini tidak sadar. Elian sedang mengalami masalah yang baru sekarang dia hadapi. Istana Imperium Athenos. Venus, ada apa ini? Kami butuh penjelasan. Wanita dengan yang terlihat berusia 30-an dengan pakaian bagus datang menghampiri Eliana dan bicara dengan wajah cemberut. Wanita itu adalah guru Venus Eliana,
penasihat Imperium Athenos. Walau penasihat itu bukan posisi resmi, tapi cukup berpengaruh di Imperium Athenos. Bahkan sama seperti Perdana Menteri saat ini. Venus pun harus menghormatinya juga. Aku tidak perlu menjelaskan apapun, kata Eliana dengan tenang. Tidak perlu menjelaskan apapun. Apa kamu tidak sadar, putra mahkota Imperium Kaljaka sangat menyukaimu dan berkali-kali memintamu untuk menikahinya. Kalau Imperium Athenos bisa bersatu lewat pernikahan dengan Imperium Kaljaka, kita bisa jadi kerajaan terbesar di galaksi. Dengan bantuan Imperium Kaljaka, kita tidak perlu susah-susah, dan kita bisa. Ekspresi penasihat Jiri pun terlihat sangat khawatir. Imperium Athenos yang terlihat kuat mengendalikan 1/10 galaksi. Tapi di galaksi, ada 10 kerajaan yang mirip seperti itu. Kebanyakan juga lebih kuat dari Imperium Athenos. Mereka pun tidak sepenuhnya berdamai. Perang bisa saja terjadi kapanpun. 10 kerajaan itu sekarang berdiri di atas keseimbangan yang mudah rapuh. Kalau keseimbangan itu rusak, hasilnya tidak ada yang tahu. Karena itu, setiap pemimpin kerajaan berusaha untuk memperkuat kerajaan mereka demi mencegah munculnya perang. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah membentuk aliansi dengan kerajaan lain. Tapi tentu, aliansi ini juga tidak sepenuhnya aman. Lagi pula, tak ada teman yang abadi. Mereka cuma melakukannya demi keuntungan masing-masing. Kebetulan, putra mahkota Imperium Kaljaka melihat Venus di pertemuan kerajaan. Dia langsung jatuh cinta pada Venus saat itu juga. Dia terus memberi tawaran perdamaian pada Venus. Tapi Venus maupun Imperium Athenos juga tidak yakin. Tapi yang jelas, kalau kedua kerajaan itu bersatu, mereka bisa menghancurkan 9 kerajaan lainnya. Masih mungkin menyatukan 10 kerajaan. Tapi entah kenapa Venus tidak tertarik pada putra mahkota Imperium Kaljaka. Putra mahkota Imperium Kaljaka sudah memberi banyak penawaran yang menarik. Kaisar Imperium Kaljaka sampai angkat suara, kalau Eliana mau menikah dengan putranya, dia akan langsung mengangkatnya jadi kaisar. Tapi Venus tetap menolaknya. Semua yang dilakukan putra mahkota Imperium Kaljaka sama sekali tidak menyentuh Venus, tapi cukup mempengaruhi para menteri. Bahkan penasihat Jiri sampai tersentuh. Dia terus membujuk Venus supaya Venus setuju dengan pernikahan kedua kerajaan. Tapi Eliana selalu berpikir kalau di hatinya cuma atak kerajaannya dan tidak mau jatuh cinta. Sebelum ini dia tidak masalah. Tapi setelah Venus kembali, dia kehilangan tubuh sempurnanya. Ini masalah besar untuk Imperium Athenos. Walau alam semesta luas, para prajurit tidak akan peduli apa seorang wanita masih perawan atau tidak. Namun untuk seseorang seperti putra mahkota Imperium Kaljaka tentu peduli. Kalau dia tahu Venus tidak lagi perawan, entah akan jadi apa nantinya. Pertanyaan yang terpenting adalah siapa yang berani mengambil keperawanan Venus. Dengan kekuatan Venus, putra mahkota Imperium Kaljaka pun tidak akan bisa meski dia mau. Bersambung.